Selamat pagi teman-teman, Shalom. Pelepasan bukan hanya tentang menjadi bebas, tetapi tentang tetap dipenuhi. Renungkan itu sekali lagi. Salah satu pengajaran yang paling sering disalahpahami di dalam gereja saat ini adalah tentang peperangan rohani. Sebagian orang berpikir bahwa yang mereka butuhkan hanyalah satu lagi sesi pelepasan. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Dalam Matius 12, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat serius. Ia berkata bahwa roh jahat keluar dari seseorang, lalu mengembara di tempat-tempat yang kering untuk mencari tempat beristirahat. Karena tidak menemukannya, roh itu berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan." Ketika ia kembali, ia mendapati rumah itu kosong, sudah disapu bersih dan tertata rapi. Lalu ia pergi mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dirinya, dan akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Jangan lewatkan pelajaran yang Yesus sedang sampaikan. Masalahnya bukan karena rumah itu kotor, masalahnya adalah karena rumah itu kosong. Bolehkah saya membahasnya lebih dalam? Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang percaya harus hidup dalam ketakutan, seolah-olah roh jahat bisa begitu saja menguasai mereka kembali. Ia sedang memperingatkan bahwa perubahan perilaku dari luar tanpa penyerahan hidup yang sungguh kepada Allah membuat seseorang tetap rentan secara rohani. Engkau bisa memperbaiki perilakumu, menghentikan kebiasaan tertentu, mengubah lingkunganmu, namun tetap kosong jika Kristus tidak memerintah dalam hidupmu. Kebebasan tanpa pemuridan adalah sesuatu yang rapuh. Bolehkah saya berkata dengan tegas? Sebagian orang ingin roh jahat diusir, tetapi tidak ingin kedagingannya disalibkan. Mereka menginginkan kebebasan tanpa pertobatan, kuasa tanpa ketaatan, pelepasan tanpa pemuridan. Saudara, tujuan Allah bukanlah hidup yang kosong. Tujuannya adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita berbicara tentang orang kuat. Yesus juga berkata di Matius 12 ayat 29, "Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu?" Yesus bukan sedang memuliakan iblis. Sebaliknya ia sedang menyatakan otoritasnya sendiri. Orang kuat melambangkan cengkraman musuh. Yesus adalah pribadi yang jauh lebih kuat. Dialah yang datang, mengalahkan musuh, dan membebaskan orang-orang yang tertawan. Injil bukanlah bahwa terang dan gelap memiliki kuasa yang sama. Injil adalah bahwa Kristus memiliki kuasa atas segala kuasa kegelapan. Bolehkah saya mengatakan sesuatu yang mungkin menegur kita? Sebagian orang percaya tahu bagaimana menghadiri acara pelepasan, tetapi tidak tahu bagaimana berdoa. Mereka rajin mengejar konferensi rohani, tetapi jarang mempelajari firman Tuhan. Mereka ingin orang lain terus berperang bagi mereka, sementara mereka mengabaikan keintiman dengan pribadi yang telah mengalahkan musuh di kayu salib. Izinkan saya menutup dengan satu kebenaran. Tujuannya bukan sekedar memiliki rumah yang kosong. Tujuannya adalah memiliki rumah yang ditempati oleh Roh Kudus. Penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan ketaatan. Penuhilah hatimu dengan Kristus. Karena ketika Yesus sungguh menjadi Tuhan dalam hidupmu, musuh tidak akan menemukan rumah yang kosong. Ia akan menemukan kehidupan yang menjadi milik Sang Raja. Kebebasan sejati bukan dibuktikan oleh apa yang telah keluar dari hidupmu. Kebebasan sejati dibuktikan oleh siapa yang sekarang tinggal di dalam dirimu.